Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin sempat tadi kembali melakukan rally dan break di atas area $68.000. Dan ada beberapa hal yang sangat positif yang terjadi beberapa hari ke belakang, tetapi masih ada sesuatu yang menurut saya perlu kita waspadai dari segi price action, teman-teman. Yang saya khawatirkan adalah banyak dari teman-teman yang kemudian FOMO masuk ke Bitcoin hanya karena melihat bahwa Bitcoin terus mengalami kenaikan dan berada di area 68.000 sebelum sekarang sedikit pullback ke area 67 ribuan. Nah, saya bakalan bahas apa hal tersebut yang perlu kita waspadai dan juga apa saja hal positif yang telah kita lihat terjadi selama beberapa waktu belakangan. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,47 triliun dolar atau naik sekitar 0,94%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 6,53% ke 0,1406 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau melihat dulu kira-kira untuk minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan untuk minggu ini termasuk cukup banyak event dan juga data yang high impact teman-teman, yang kemungkinan besar juga bisa menciptakan volatility di market, baik itu di gold, stock market, maupun di Bitcoin. Nah, kita awali dari tanggal 25 Juli yang merupakan hari Kamis nanti ya, teman-teman. Kita akan mendapatkan data durable goods order dan juga GDP growth rate. Diikuti juga continuing jobless claim, core PCE, GDP price index, initial jobless claim, itu semuanya bakalan dirilis dalam waktu yang bersamaan di tanggal 25 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menariknya teman-teman, kalau misalnya diperhatikan untuk GDP-nya sendiri, itu diekspektasikan mengalami kenaikan dari 1,4% menjadi 2% ya teman-teman. Dan saya rasa kalau misalnya hal tersebut terjadi, yaitu harusnya bisa sedikit banyak menjadi berita baik juga lah untuk market. Kenapa? Karena kita juga tidak mau melihat perekonomian Amerika Serikat itu hancur banget teman-teman. Kalau misalnya sekedar melambat, itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan supaya itu bisa menekan angka inflasi gitu ya. Tetapi kalau misalnya hancur banget atau melambat banget perekonomian Amerika Serikat, maka yang terjadi berikutnya akan ada kekhawatiran soal terjadinya resesi, teman-teman. Jadi, untuk mencegah hal tersebut gitu ya, mudah-mudahan GDP bisa stay di angka yang positif dan range-nya mungkin di 1-2%. Itu saya rasa akan menjadi sebuah berita yang baik lah untuk market. Kenapa? Karena walaupun kita melihat tingkat inflasi mengalami penurunan, interest rate itu berada di angka yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama, tetapi rupanya perekonomian Amerika Serikat masih cenderung oke. Gitu ya. Jadi itu tentunya akan menjadi sebuah berita yang baik untuk stock market Amerika Serikat. Jika stock market Amerika Serikat terus melakukan trending upwards, maka itu harusnya juga akan membawa dampak positif untuk Bitcoin gitu ya. Kemudian teman-teman di tanggal 26 atau hari Jumat nanti, ini kemungkinan besar akan menjadi data yang paling penting untuk minggu ini, yaitu adalah data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index year on year. Yang intinya lagi-lagi merupakan salah satu data inflasi dari Amerika Serikat. Nah, untuk sementara, kita belum mendapatkan forecast-nya teman-teman, tetapi data prior-nya atau data sebelumnya itu adalah di angka 2,6%. Yang mudah-mudahan ya teman-teman, kita lagi-lagi bisa melihat ada perlambatan dari Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index. Sehingga itu kembali akan membawa sentimen yang positif gitu ya, dan juga tentunya akan kembali meyakinkan market bahwa bulan September ini kemungkinan besar kita bakalan melihat The Fed untuk start atau memulai melakukan pemotongan suku bunga.
gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan event di minggu ini yang perlu kita waspadai. Di awal minggu kemungkinan tidak akan ada terlalu signifikan, tapi menjelang akhir minggu nanti, di hari Kamis dan juga Jumat, kita akan mendapatkan beberapa data yang menurut saya cukup signifikan. Yang kedua, teman-teman, ini harusnya akan menjadi sebuah berita positif berikutnya untuk Bitcoin. Kenapa? Karena lagi-lagi ada salah satu public company di Jepang bernama Metaplanet. Itu kita ketahui bahwa telah membeli Bitcoin sebelumnya. Dan mereka kembali melakukan hal yang sama, teman-teman, buys another 200 million yen worth of Bitcoin. Jadi mereka kembali membeli, teman-teman, 200 juta yen ke dalam bentuk Bitcoin. Jadi kalian bisa menghitung sendiri seberapa banyak yang mereka beli, teman-teman. Oke? Ingat, sumber demand sekarang untuk Bitcoin itu jauh lebih banyak kalau misalnya kita bicara dan bandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya. Di cycle kali ini, kita melihat ada negara yang constantly membeli Bitcoin. Contoh paling simpelnya adalah El Salvador. Perusahaan-perusahaan besar, salah satunya mungkin yang di Jepang ini, juga secara terang-terangan sekarang membeli Bitcoin. Dan mereka sudah melakukan pembelian selama untuk beberapa kali, teman-teman. Tidak hanya baru kali ini. Angkanya juga tidak kecil, 200 juta yen. Kalian bisa convert sendiri ke dalam bentuk dolar. Belum lagi demand dari spot Bitcoin ETF yang nanti kita bakalan lihat datanya cukup mencengangkan di bulan Juli. Orang-orang kaya di dunia yang sekarang mulai start juga menyadari bahwa Bitcoin kemungkinan besar tidak lagi merupakan sebuah scam dan bahkan menjadi salah satu aset yang bisa mereka jadikan sebagai tempat untuk melakukan diversifikasi. Jadi semua itu kita lihat terjadi di cycle kali ini, teman-teman. Lagi-lagi, ini adalah salah satu cycle paling mudah untuk teman-teman menjadi seorang investor dan holder Bitcoin. Kenapa? Karena kalian tidak holding sendirian. Kepercayaan kalian akan Bitcoin itu juga didukung oleh berbagai institusi besar, orang-orang pintar, orang-orang kaya di dunia yang juga sekarang percaya terhadap Bitcoin. Jadi secara mental harusnya kalian sedikit terbantu akan menjadi seorang holder. Kalian terbantu mentalnya untuk tidak tergoyahkan gitu, untuk nge-hold jangka panjang dan tidak panic selling setiap kali ada koreksi 10-20%. Sekali lagi, ketika koreksi kita lihat kemarin di angka 55, 56, bahkan sempat menyentuh ke 53.000, saya sampaikan pada saat itu, teman-teman, ini adalah justru kalian harus jadikan sebagai tempat di mana kalian start melakukan dollar cost averaging lagi. Karena saya rasa Bitcoin cepat atau lambat tidak akan lagi berada di harga 50-60 ribu, tapi kemungkinan sudah akan ada di harga 70, 80, atau bahkan 100 ribu dolar. Berita baiknya tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Oke, melanjutkan yang tadi. Salah satu sumber demand besar, spot Bitcoin ETF, itu di tanggal 20 Juli kemarin melakukan akumulasi, teman-teman, totalnya 5.700 Bitcoin. Fidelity memimpin dengan angka 2.120, BlackRock 1.730 Bitcoin. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, di bulan Juli ini, mereka sudah berhasil melakukan akumulasi 40.860 Bitcoin, atau kurang lebih 2,6 miliar dolar di bulan Juli. Oke, 40.000 Bitcoin untuk bulan Juli. Dan perlu saya ingatkan, teman-teman, bahwa walaupun kita mungkin bisa melihat ada kadang-kadang bulan di mana kita melihat spot Bitcoin ETF demand-nya tidak sebesar biasanya, oke, tetapi setidaknya net flow-nya masih akan tetap positif. Artinya kita tahu bahwa setiap bulan akumulasi itu terus-menerus terjadi. Hanya pertanyaannya angkanya kecil atau besar. Tapi at least kita tahu mereka selalu melakukan akumulasi dari bulan ke bulan. Sehingga sekali lagi, teman-teman, ini hanya akan berarti satu hal. Cepat atau lambat Bitcoin harus naik harganya. Kenapa? Karena demand yang terus ada, konstan, sedangkan supply yang terbatas di angka 21 juta. Entah harus berapa kali saya sampaikan hal ini supaya teman-teman mengerti gitu ya, tetapi saya tidak akan capek-capek mengingatkan bahwa ini hanya sebuah hal yang simple, teman-teman. Teori simple supply and demand.
kita melihat demand datang dari berbagai arah. Dan tidak banyak orang yang mau jualan. Selain mungkin teman-teman yang mendapatkan pengembalian dari Mt. Gox gitu ya. Itu pun saya rasa sudah ada sebagian yang start jualan. Dan ketika sentimennya positif seperti ini, akan sangat sulit bagi saya untuk melihat akan ada crash yang terlalu jauh lagi. Oke? Dibarengi oleh demand juga dari spot Bitcoin ETF yang dalam 1-2 minggu terakhir sangat kencang. Sehingga itu mengcounter ya selling pressure dari Mt. Gox, selling pressure dari pemerintahan Jerman kemarin, dan kita pada akhirnya mengalami reversal yang luar biasa gitu ya. Dari yang awalnya berada di area 53.000, hanya dalam waktu berapa lama teman-teman? Kurang lebih 2 minggu kita kembali di range 67.000 sampai 68.000 dolar. Dan ini tergambarkan dengan sangat jelas di weekly chart. Hanya dalam waktu 2 minggu kita kembali teman-teman ke area di mana kita berada di awal bulan Juni kemarin. Pada saat itu kita ada di range 68 sampai 69 dan sekarang kita kembali ke area tersebut. Setelah berminggu-minggu kita mengalami koreksi teman-teman. 1 2 3 4 5 4 candle berturut-turut itu merah, dan dalam 2 candle saja kita mencuci semua pullback dan koreksi tersebut. Oke, dan saya akan awali dari sesuatu yang positif dulu. Kalau misalnya kita bicara soal chartnya Bitcoin, yaitu yang pertama, weekly candle teman-teman, kalau kita perhatikan itu close di angka 68.000 dolar. Sehingga teman-teman, sekarang kita kembali bisa menjadikan area 66 sampai 67.000 di sini sebagai area weekly support. Oke, kalau misalnya kalian perhatikan sebelumnya, kita itu selalu mencoba untuk mempertahankan area ini baik sebagai area support maupun resistance. Contohnya di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Kita mendapatkan wick yang sangat panjang, tapi selalu kita close di atas area tersebut. Ya kan? Nah, setelah kita breakdown di sini, di candle ini kita berhasil close di bawah area tersebut. Yang terjadi berikutnya apa? Kita menjadikan area ini sebagai resistance. Resistance di sini. Resistance. Sebelum pada akhirnya kita kembali reclaim di candle ini dan jadikan ini lagi sebagai area apa? Support, support. Pada akhirnya kita kembali breakdown dan sekarang kita kembali breakout, teman-teman. Sehingga saya expect area di sini akan kembali kita flip menjadi area support. Which is adalah berita baik tentunya untuk kita karena sekarang kita ada mendapatkan tahanan di weekly 66 sampai 67. Ya kalau sekitar wick ke bawah itu sesuatu yang wajar saya rasa, tetapi selama weekly candle kita close di atas 66 sampai 67.000 di sini, maka saya expect ini akan menjadi area support di weekly dan ini bisa bertahan mungkin selama beberapa minggu sebelum pada akhirnya kita breakout ke atas. Nah, lalu berita buruknya apa? Apa yang perlu kita waspadai gitu ya? Saya sampaikan di awal video ada sesuatu yang perlu kita waspadai in the short term kemungkinan. Apa itu? Yaitu adalah teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan dari segi pure price action time frame 4 hour atau 1 hour, maka kenaikan yang terjadi di Bitcoin selama kurun waktu 1-2 hari terakhir itu tidak lagi seimpulsif apa yang kita lihat di sini. Oke? Di sini kalau kalian perhatikan, kita mengalami rally, konsolidasi sedikit, kemudian rally kencang di sini, konsolidasi sedikit, kemudian rally. Nah, tetapi teman-teman, yang terjadi kemudian di sini rally yang terjadi antara yang ini dan juga yang ini, kalau misalnya kalian perhatikan, buying pressure-nya sudah jauh berkurang. Gitu ya. Lag yang di sini itu jauh lebih panjang daripada apa yang kita lihat di sini. Yang mau saya sampaikan di sini adalah, memang kita sudah melihat ada sedikit, teman-teman, pelemahan momentum bullish. Kenaikan yang di sini, ketika kita breakoutnya tidak jauh sebelum pada akhirnya kita kembali terkoreksi, dan breakout yang kita lihat kali ini juga tidak disertai dengan momentum yang terlalu deras, teman-teman. Maka itu menyampaikan ke saya bahwa buying pressure yang kita lihat terjadi di Bitcoin sekarang sudah start untuk antara mengalami pelemahan atau sudah dibarengi oleh selling pressure juga yang tidak kalah kencang. Sehingga in the short term, teman-teman, saya lagi-lagi expect bahwa kita akan mendapatkan semacam pullback. Cepat atau lambat, pullback tersebut akan datang, teman-teman.
pullback-nya itu bisa dalam bentuk konsolidasi seperti ini. Oke, konsolidasi itu bisa banyak macam sekali lagi teman-teman. Bisa dalam bentuk rectangle, bisa dalam bentuk bull flag, bisa dalam bentuk symmetrical triangle, manapun itu. Tapi saya expect bahwa kita akan kembali mendapatkan semacam konsolidasi di sini, teman-teman. Setelah kemarin, saya harus akui bahwa saya sebenarnya expect konsolidasinya start dari sini, teman-teman. Tapi saya pribadi salah. Dan kita pada akhirnya breakout di atas area 68.000. Itu adalah kesalahan saya. Saya expect-nya mulainya dari sini. Tetapi, untuk gambaran besarnya, saya rasa belum jauh berubah. Walaupun kita breakout di atas area 67.500, which is sebenarnya adalah berita yang baik, tetapi tidak disertai dengan momentum yang terlalu deras. Sehingga yang perlu terjadi berikutnya adalah, antara kita harus mendapatkan konsolidasi cukup panjang di sini terlebih dahulu. Kalau ini yang terjadi, maka kita kemungkinan tidak perlu untuk mendapatkan pullback yang terlalu dalam, sebelum pada akhirnya kita akan melanjutkan kenaikan dan menuju ke area 70-an ribu, teman-teman. Kalau ini yang terjadi. Tetapi, di sisi lain, kita juga harus bersiap apabila kita memang akan mendapatkan pullback yang lebih dalam, teman-teman. Dan membentuk mungkin pattern lainnya. Contohnya, mungkin semacam running flat di sini. Sebelum pada akhirnya kita kembali breakout ke atas. Ini cukup make sense untuk terjadi. Kenapa, teman-teman? Karena saya cukup meyakini banyak sekali titik likuidasi yang berada di bawah area ini. Saya walaupun sekarang tidak expect lagi mungkin kita akan nyampe ke area 60.000, karena untuk sekarang mungkin cukup jauh ya. Karena kita sudah breakout dari dua area major support, yaitu adalah area awalnya di sekitaran area 63.000 di sini. Ini sebenarnya merupakan area resistance juga. Kemudian area 67.000 juga setelah kita breakout, teman-teman. Sehingga tahanannya cukup banyak. Saya tidak expect kita akan nyampe ke area 60.000. Kalaupun pullback, maksimum menurut saya, teman-teman, itu adalah kembali ke sekitaran area 63.000 dolar. Ini adalah maksimum menurut saya pribadi. Atau kita bisa hanya nyampe ke sekitaran area trendline lagi di sini, mungkin di sekitaran range 64 sampai 65.000 sebelum pada akhirnya kita kembali rally. Atau kalau kita mau menghindari pullback sedalam itu, maka saya mau melihat akan ada konsolidasi panjang di sini selama berhari-hari, dan baru pada akhirnya kita akan start untuk kembali melakukan breakout ke atas. Sehingga teman-teman, saya secara pribadi kembali tidak menyarankan teman-teman semua untuk melakukan long dari sekitaran area ini, terkecuali teman-teman, terkecuali akan ada bull flag di sini. Kalau ini teman-teman mungkin masih boleh untuk mencari peluang setup untuk long. Tapi sebelum itu, saya masih akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu, teman-teman. Dan saya rasa sekali lagi akan lebih make sense bagi saya untuk mencari peluang di altcoin setelah kita melihat Bitcoin mengalami rally yang sudah sangat signifikan di sini tanpa ada koreksi yang berarti atau konsolidasi yang berarti. Nah, sekali lagi teman-teman, konsolidasi yang saya maksud itu adalah bentukannya seperti ini ya. Bisa memakan kurang lebih 1 minggu, bisa 1,5 minggu, bisa aja cuma beberapa hari gitu ya. Tapi ini semua adalah bentuk konsolidasi. Nah, apakah kita akan bentukannya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, ya tidak ada yang tahu teman-teman. Itu mungkin kita baru bisa tahu jawabannya selama 1-2 minggu ke depan. Tetapi ya selama kita bisa melihat ada sumber demand, yaitu adalah spot Bitcoin ETF, kemudian para retail mulai start kembali masuk, dan lain seterusnya. Ketika demand terus ada dan kencang, maka akan sangat sulit bagi saya untuk melihat Bitcoin kembali melakukan pullback yang terlalu dalam. Kalau hanya sekedar untuk melakukan likuidasi di sekitaran area 65-63 itu cukup make sense, tapi saya rasa di weekly kita akan tetap bisa stay di atas area 66-67 ribu. Oke? Jadi saya rasa itu aja teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Intinya adalah untuk midterm tentunya bullish banget. Kita melihat weekly telah close di atas 68.000, dan saya rasa 66-67 akan menjadi area support untuk weekly sekarang. Sehingga pertanyaannya hanya adalah berapa lama kira-kira kita akan konsolidasi di sekitaran area di range di sini sebelum pada akhirnya kita breakout ke area all time high yang baru. Tapi untuk short term, saya hanya pengen menyampaikan semacam kewaspadaan untuk teman-teman semua agar tidak FOMO dan langsung long di sekitaran area di sini, karena ada beberapa indikasi yang menunjukkan ada pelemahan sedikit pelemahan momentum bullish, dan ada
indikasi bahwa kemungkinan kita bisa melihat ada pullback setidak-tidaknya nyampe ke area 66 sampai 67.000. Dan kalau misalnya itu tidak mampu hold, maka kita akan kemungkinan nyampe kembali ke sekitaran area 65 atau bahkan 63.000 dolar. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video.